Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia. Kalau berbicara makhluk hidup, jangan lupa ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang disebut dengan manusia paripurna itu adalah manusia yang selalu sadar bahwa di sekitar dia ada dua makhluk. Yang pertama yang kelihatan berarti masih memiliki tubuh karena dia sedang dikaryakan di semesta ini. Yang tidak kelihatan, dia juga makhluk, dia juga hidup, yaitu jiwa-jiwa yang sedang menunggu untuk memiliki tubuh baru agar dia bisa melanjutkan kehidupan. Karena yang abadi itu bukan hanya jiwa, tubuh juga abadi. Makanya supaya abadi, tubuh kita didaur ulang. Makanya setiap manusia mati, tubuhnya dikubur. Setelah dikubur, maka ada proses alam untuk mengurai agar tubuh yang seperti ini nanti diurai menjadi atom-atom, menjadi unsur-unsur semesta. Dalam tubuh ini ada sekitar 150 unsur. Mulai dari magnesium, natrium, hidrogen, oksigen, aurum, zinsum, macam-macam. Itu yang disebut dengan unsur, yaitu atom. Nah, atom itu tidak pernah rusak. Setelah digunakan membentuk tubuh, ketika tubuh sudah selesai, kemudian dikuburkan, nanti akan diurai lagi dengan cara semesta, maka akan terpisah lagi menjadi unsur-unsur. Yang natrium, natrium, yang hidrogen, hidrogen, yang oksigen, oksigen. Nah, nanti kan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan daun, menghasilkan buah. Kan itu dimakan oleh manusia. Lalu manusia yang memakan itu ya menghasilkan saripati. Yang laki-laki menghasilkan saripati yang disebut dengan sel sperma, yang perempuan menghasilkan saripati yang disebut dengan sel telur. Sel sperma dengan sel telur kemudian ketemu lagi atas nama cinta. Karena semesta mensemaikan cinta pada ayah ibu kita. Kan seperti itu. Lalu berpadu lagi di rahim. Dari dua sel berkembang menjadi jutaan sel, miliaran sel, terbentuk lagi tubuh baru. Ditiupkan lagi tuh sang jiwa. Tapi setiap jiwa ditiupkan selalu ditemani oleh Allah dan Rasulnya yang sejati. Itulah cinta kasih semesta. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tubuh ini tidak abadi, itu karena tidak mengerti saja. Tidak mengerti secara saintifik. Dikiranya kalau orang sudah dikubur sudah selesai. Tidak, ya. Bahkan yang sekarang ada di tubuh kita, siapa tahu itu adalah atom-atom yang pernah tinggal di tubuh leluhur kita di masa lalu. Atau barangkali atom-atom yang pernah hinggap di tubuhnya dinosaurus mungkin juga sekarang ada di tubuh kita. Wallahu a'lam. Itulah yang disebut dengan siklus kehidupan, ya. Oleh karena itu beruntung sekali orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang bisa meningkatkan kesadaran kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur karena hari ini kita akan membuat ya kajian yang penting untuk perjalanan spiritual kita. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta.
Semoga Allah membukakan pintu pemahaman kita, membukakan pintu kecerdasan kita, dan ilmu yang akan kita terima saat ini menjadi ilmu yang akan membuka kesadaran kita. Kita sapa asma Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, judul kita hari ini adalah hakikat haji dan kurban. Awas ya, saya akan bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, dari hakiki, hakiki itu kebenaran. Saya tidak akan bicara syariat, karena yang syariatnya sudah pada melaksanakan. Kalau ngertinya saya nggak tahu. Yang penting sudah pada melaksanakan. Saya tidak mengatakan sudah pada ngerti, terlalu mewah. Sudah pada melaksanakan lah pokoknya. Apakah tahu yang dilaksanakan atau tidak? Saya juga tidak tahu. Karena dimensi keilmuan itu ada 4. Ada syariatnya, ada torikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Nah, sekarang saya akan bicara haji dan kurban dalam perspektif hakikat. Tolong direnungkan, dicamkan, supaya tidak terlalu banyak persepsi. Saya akan menggunakan banyak sekali dalil-dalil kitab suci. Jadi saya akan stop untuk berselancar dengan pikiran saya. Saya akan lebih banyak hari ini berselancar dengan kitab suci. Karena kita sudah diberikan kecerdasan, saya mohon izin coba gunakan kecerdasan kita itu. Karena agama itu akal, tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Yang sudah melaksanakan haji, yang sudah melaksanakan kurban selama ini, ya alhamdulillah. Tetapi kajian ini semoga menggugah kembali kesadaran kita, supaya kita punya kerendahan hati, tidak menjadi orang sombong karena merasa sudah melaksanakan. Ya, baik. Yang pertama saya akan bicara dulu tentang haji. Dan kenapa haji dengan kurban itu kok bergandengan? Ini ada alasan saintifiknya. Ini yang akan kita buka rahasianya. Oleh karena itu, saya akan memulai kajian ini dari tujuan dulu. Apa sih tujuan haji dan apa tujuan kurban? Karena saya sudah riset, saya sudah bertanya ratusan orang, riset nggak usah banyak, yang sudah melaksanakan haji, yang sudah melaksanakan kurban secara syariat. Lalu saya tanya, apa sih tujuan haji, apa tujuan kurban? Ternyata dari ratusan orang yang saya tanya, satu pun tidak ada yang bisa menjelaskan.